Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pendidikan Bahasa Jawa FKIP UNS yang beranggotakan 1. Aprilia Christian Intan Widyadini, 2. Devi Yuliastuti, 3. Isma Atikalia, 4. Ratna Dwi Damayanti, 5. Sita Nurasih, 6. Wulan Oktaviani. Pada forum diskusi kali ini, kami akan membawakan materi mengenai lunturnya etika Jawa di kalangan generasi muda yang meliputi faktor penyebab, dampak, dan juga strategi untuk mengatasinya. Untuk materi yang pertama kali, yaitu mengenai latar belakang, akan dibawakan oleh pemateri kami yang bernama Aprilia Christian Intan Widyadini. Kepada Mbak Aprilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lunturnya etika Jawa di kalangan generasi muda. Di era globalisasi seperti sekarang ini, di mana perkembangan iptek yang semakin maju dapat dengan mudah masuk ke dalam suatu negara, dan ngerinya yakni dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut berbahaya terutama bagi generasi muda, karena mereka sedang mencari jati diri dan mereka mudah untuk mendapatkan atau mengadopsi hal-hal yang baru, apalagi yang bersifat kemajuan. Mereka seharusnya bisa untuk mereka bisa menjaga identitas negara, yakni salah satunya budaya yang di dalamnya ada etika. Etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Magni Suseno tahun 1984 halaman 6. Namun di zaman sekarang ini etika mengalami penurunan. Wuryandari menyatakan bahwa banyak generasi muda yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat dalam bukunya tahun 2010 halaman 6. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Mbak Aprilia atas materinya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Mbak Devi Yuliastuti. Kepada Mbak Devi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sita selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah dan teori yang relevan. Untuk rumusan masalah, yang pertama yaitu, apa saja faktor penyebab permasalahan etika di kalangan generasi muda? Kemudian yang kedua, apa dampak dari permasalahan lunturnya etika Jawa di kalangan generasi muda? Dan yang terakhir, apa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan etika Jawa di kalangan generasi muda? Next. Untuk teori yang relevan dengan konteks ini yaitu 1. Etika merupakan keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia tersebut seharusnya menjalankan kehidupannya. Magni Suseno tahun 1984 halaman 6. Yang kedua, sekarang ini banyak generasi muda yang lupa akan identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Penyebabnya adalah karena gaya hidup mereka cenderung meniru budaya Barat yang oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat. Wuryandari tahun 2010 halaman 6. Yang ketiga, karena adanya beberapa tingkatan, kosakata dan ragam dalam penggunaan bahasa Jawa menyebabkan penggunaannya dianggap terlalu sulit untuk dipelajari. Sehingga masyarakat, khususnya anak-anak muda, mencari alternatif bahasa yang lebih mudah untuk digunakan banyak orang. Adolfo dan kawan-kawan tahun 2015. Sekian pemaparan rumusan masalah dan teori yang relevan dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi.
kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai faktor penyebab lunturnya etika Jawa yang akan dipaparkan oleh Mbak Ratna Dwi Damayanti. Kepada Mbak Ratna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab lunturnya etika di kalangan remaja. Yang pertama yaitu pengaruh orang tua dalam lingkungan keluarga, di mana di zaman yang semakin berkembang ini jarang kita ketahui orang tua yang mengajarkan bahasa Jawa yang baik dan benar kepada anaknya, terutama dalam penggunaan bahasa Jawa kromo sebagai upaya untuk meningkatkan unggah-ungguh pada anak. Jikalaupun ada orang tua yang mengajarkan bahasa Jawa kepada anaknya, mereka lebih cenderung mengajarkan bahasa Jawa ngoko, di mana jika hal ini terus terjadi, akan memberikan dampak negatif, di mana sang anak akan terbiasa menggunakan bahasa Jawa ngoko tanpa melihat siapa yang menjadi lawan bicaranya saat ini. Dan faktor yang kedua yaitu pengaruh lingkungan masyarakat yang kompleks, di mana perkembangan teknologi yang semakin meningkat menyebabkan perubahan di lingkungan sekitar, mulai dari remaja yang saat ini mulai mengenal modernisasi dengan mengubah gaya hidup, cara berpakaian, dan yang lainnya dengan mengikuti pergaulan mereka di lingkungan sekitar. Misalnya ketika mereka melihat temannya menggunakan pakaian yang meniru orang barat yang terkesan lebih terbuka dan kurang sopan, maka mereka juga akan berusaha untuk menirunya karena mereka berada pada lingkup pergaulan yang sama, sehingga hal ini akan mengesampingkan nilai etika yang berada di lingkungan masyarakat, terutama pada etika Jawa yang berlaku. Kemudian faktor yang ketiga yaitu pengaruh media sosial dan media massa, di mana adanya media sosial ini seperti memberikan pandangan baru kepada remaja mengenai gaya hidup secara global yang pada akhirnya ditiru oleh remaja Indonesia saat ini, seperti hidup bermewah-mewahan, pergi ke acara malam, atau bersenang-senang dengan lawan jenis yang dapat melanggar etika. Bahkan saat ini banyak tayangan televisi yang kurang mendidik dan justru menunjukkan sisi-sisi negatif yang bisa dicontoh oleh remaja Indonesia saat ini, misalnya cara berpakaian, perkelahian, dan juga cara bersikap ataupun cara bertutur kata. Dan selanjutnya yaitu faktor yang keempat, yaitu kurangnya pengetahuan remaja mengenai etika Jawa. Banyak remaja yang kurang mengetahui tentang etika yang ada karena tidak adanya bimbingan dari orang lain. Dan rasa ingin tahu mereka yang kurang untuk mempelajari etika Jawa yang berlaku, ini menyebabkan mereka menjadi tidak tahu apa yang sebenarnya etika yang berlaku di Jawa ini. Selain itu, adanya beberapa tingkatan bahasa, kosakata, dan yang lainnya dalam bahasa Jawa ini menyebabkan mereka menganggap bahwa bahasa Jawa itu terlalu sulit untuk dipelajari, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk mempermudah komunikasi mereka. Sementara dalam tingkatan unggah-ungguh bahasa Jawa ngoko merupakan bahasa yang mudah untuk dipahami dan dipelajari, sehingga banyak remaja yang lebih menggunakan bahasa Jawa ngoko, tetapi mereka menjadi tidak paham mengenai etika dan tata krama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor penyebab lunturnya etika Jawa di kalangan remaja. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna atas materinya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai dampak lunturnya etika Jawa yang akan disampaikan oleh Mbak Isma Atikalia. Kepada Mbak Isma, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sita atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan tentang dampak lunturnya etika Jawa di kalangan remaja. Yang pertama, hilangnya sikap sopan santun. Ya, seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali remaja yang perilakunya kurang mencerminkan nilai sopan santun. Contohnya apa? Contohnya banyaknya tawuran, balapan motor di tengah malam, pergaulan bebas, dan lain-lain. Ketika nilai kesopanan itu luntur, maka etika Jawa seseorang remaja juga ikut luntur. Yang kedua,
banyak anak muda yang tidak mengerti unggah-ungguh. Nah, ini karena faktor tidak adanya pemahaman remaja mengenai etika Jawa. Ketika tidak dari kecil tidak dididik tentang etika Jawa, mereka tidak paham mana yang harus dihormati, mana yang baik, mana yang harus dilakukan sebagai orang Jawa. Nah, seperti itu. Contohnya unggah-ungguh bahasa, yang mana ketika berbicara kepada yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa Jawa krama. Namun karena tidak ada pemahaman tentang hal itu, maka sekarang ini banyak remaja yang tidak mempraktekannya. Yang ketiga, gaya perpakaian sudah berbeda. Ya, jelas tentu ketika etika Jawa ini hilang, maka baik perilaku, sifat, dan dalam konteks ini adalah cara berpakaian, maka semuanya akan berbeda, berubah. Yang mana sekarang ini banyak remaja yang mengarah kiblatkan cara berpakaiannya ke arah kebarat-baratan. Yang cara berpakaian seperti itu merupakan cara yang kurang mencerminkan etika Jawa, kurang mencerminkan nilai kesopanan khususnya. Nah, yang terakhir, dampak terakhir yaitu banyak orang tua mengeluh karena anak susah diatur. Tentu ketika etika Jawa itu sudah tidak dimiliki oleh seorang remaja, maka nilai-nilai perilaku yang baik mereka akan hilang. Nah, seperti itu. Jadi, itu merupakan masalah bagi orang tua karena anak-anaknya mengarah kepada perilaku yang kurang baik. Nah, itu menjadi menjadi masalah psikologi orang tua karena anaknya susah diatur, susah diarahkan kepada arah yang benar, susah diarahkan kepada perilaku-perilaku yang mencerminkan etika Jawa, yaitu perilaku-perilaku yang baik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Isma atas pemaparan materinya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai strategi mengatasi lunturnya etika Jawa yang akan dibawakan oleh Mbak Ulan Oktaviani. Kepada Mbak Ulan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Sita. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi lunturnya etika Jawa. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Strategi untuk mengatasi penurunan etika di kalangan remaja adalah dengan penanaman pendidikan karakter sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, orang tua menjalankan tanggung jawab utama untuk mendidik anaknya. Menurut Al-Ghazali, orang tualah yang punya tanggung jawab utama dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua mendapatkan ganjaran apabila anaknya melakukan kebaikan dan menanggung beban atas kesalahan mereka. Selanjutnya, pola pengasuhannya baik akan memberikan karakter yang baik pada anak-anak. Dan sedangkan pola pengasuhannya salah akan mengacaukan karakternya dan susah untuk dibawa kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, memberikan contoh karakter yang baik pada anaknya. Bagi para orang tua Jawa, mereka tidak ada anak-anaknya tentang karakter apa dan mana yang dianggap sesuai oleh masyarakatnya, tetapi juga berusaha untuk menjalankannya. Bagi mereka, pituduh atau wejangan tidak akan berhasil jika hanya diucapkan saja, tanpa ada pelaksanaannya. Wujud keberhasilan para orang tua Jawa dalam membentuk karakter anak ditandai oleh kemampuan anak dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Demikian, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ulan atas materinya. Dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh para pemateri kami, saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang telah dibawakan. Yang pertama, simpulan mengenai penyebab. Penyebab lunturnya etika Jawa yang pertama yaitu pengaruh dari orang tua di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, pengaruh dari masyarakat yang kompleks. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan media massa. Dan yang keempat, kurangnya pengetahuan mengenai etika Jawa yang berlaku. Simpulan yang kedua yaitu dampak lunturnya etika Jawa. Yang pertama, hilangnya sikap sopan santun. Yang kedua, banyak anak muda yang tidak mengerti unggah-ungguh bahasa Jawa yang baik. Yang ketiga, gaya berpakaian yang sudah berbeda. Yang keempat,
banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya susah diatur. Kemudian, simpulan berikutnya mengenai strategi untuk mengatasi lunturnya etika Jawa. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter kepada anak sejak dini. Kemudian, dapat memberikan contoh penerapan karakter yang baik kepada anaknya. Dan yang ketiga, orang tua menjalankan tanggung jawab utama untuk mendidik anaknya. Selain simpulan, saya juga akan menyampaikan beberapa saran untuk beberapa pihak. Untuk pihak yang pertama yaitu pihak orang tua, kami menyarankan perlu adanya peningkatan peran orang tua dalam mengajarkan etika kepada anak-anak harus dilakukan sejak dini. Kemudian saran untuk pihak sekolah, lingkungan sekolah sebaiknya menekankan kepada pendidikan karakter dibandingkan dengan pendidikan berbasis nilai atau pendidikan akademik. Saran yang terakhir untuk pihak masyarakat. Masyarakat dapat mendukung usaha tersebut dengan memberikan sanksi sosial kepada anak ataupun seseorang yang tidak mematuhi etika. Baik, telah selesai beberapa materi yang kami paparkan mengenai lunturnya etika Jawa di kalangan generasi muda. Untuk berikutnya, kami akan membuka forum diskusi untuk 6 penanya. Bagi para audiens yang ingin bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mau bertanya. Saya Wisnu Ratin mau bertanya. Dalam strategi bagi para orang tua Jawa, mereka tidak hanya memberikan konsep pada anak-anaknya, tentang karakter apa dan mana yang dianggap sesuai oleh masyarakatnya. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan kepada konsep pada anak-anaknya tentang karakter apa dan di mana. Itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Husnul atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Husnul mengenai strategi dan akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Mbak Ulan Oktaviani. Kepada Mbak Ulan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul, maksud dari konsep kepada anak-anaknya tentang karakter apa dan di mana. Nah, maksudnya di sini orang tua mendidik anaknya sesuai dengan karakter-karakter yang baik, yang sesuai dengan etika dan budaya yang berlaku di lingkungan mereka tinggal. Contohnya, bagi orang Jawa, mereka budaya yang sudah dipelajari sejak kecil adalah budaya Jawa. Tentunya, orang tua Jawa akan mendidik anaknya sesuai dengan karakter-karakter yang sesuai dengan karakter budaya orang Jawa. Terima kasih. Bagaimana Mbak Husnul, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya, bisa saya terima. Baik, terima kasih Mbak Husnul dan Mbak Ulan atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya. Bagi penanya yang selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya mau bertanya. Dalam latar belakang tersebut terdapat konteks penilaian digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Nah, mohon dijelaskan apa maksud dari penilaian dan contoh dari penilaian yang digunakan masyarakat tersebut seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Daniela atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Mbak Daniela akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Mbak Aprilia Intan Widyarini. Kepada Mbak Aprilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Mbak Daniela atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi penilaian itu adalah penafsiran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui apakah tindakannya itu sudah sesuai atau belum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penafsiran ini bisa berdasarkan dari pengalaman masyarakat itu sendiri. Untuk contohnya itu salah satunya ketika hendak menanyakan alamat kepada orang lain, sebaiknya kita turun dari kendaraan. Lalu setelah itu baru menanyakan alamat yang akan kita tuju kepada orang lain dengan sopan. Tetapi banyak ditemukan orang bertanya alamat tanpa turun dari kendaraannya.
bahkan ada yang tanpa mematikan mesin kendaraannya. Ini dinilai masyarakat sekitar itu kurang sopan dan kurang menghargai orang lain. Begitu Mbak Daniela. Baik, jawaban Mbak April saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Kita lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya. Bagi penanya yang ketiga, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya Aksaridana mau bertanya. Remaja saat ini sulit untuk diberi nasihat. Mereka hanya akan menghiraukan atau bahkan akan membantah nasihat tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar remaja tertarik mendengarkan nasihat ataupun saran dari orang lain? Terima kasih. Terima kasih Mbak Aksari atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Aksari mengenai dampak akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Mbak Isma Atikalia. Kepada Mbak Isma, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Aksari atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana caranya agar remaja bisa menerima nasihat dari kita, yaitu yang ada 2 tips. Yang pertama, kita bisa menjadi sahabat, bukan hanya menjadi seorang hakim. Yang kedua, kita bisa menjadi contoh bagi remaja tersebut. Penjelasannya, yang pertama menjadi sahabat, bukan menghakimi. Jadi kita bukan hanya menyalahkan dia, tapi kita juga bisa menjadi sahabatnya, yaitu dengan memberi rasa nyaman dia untuk bisa diberikan nasihat-nasihat yang kemudian secara perlahan mereka nyaman. Jika mereka sudah nyaman, maka mereka akan nurut dengan kita. Maksudnya bisa menerima nasihat kita. Nah, yang kedua, menjadi role model atau contoh. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Ulan, bahwasanya wejangan itu tidak berguna jika tidak ada yang mencontohkannya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Mbak Aksari? Baik, saya terima jawaban dari Mbak Isma. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aksari dan juga Mbak Isma atas pertanyaan dan jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Bagi penanya berikutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sita atas waktu dan tempatnya. Di sini saya Ella Dian ingin bertanya tentang tadi pada teori Wilson. Wulandari menyatakan bahwa banyak generasi muda yang melupakan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup cenderung meniru budaya Barat dan dianggapnya sebagai kiblat. Nah, jelaskan apa yang dimaksud masyarakat dunia menganggapnya sebagai kiblat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ella atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Ella akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Mbak Devi Yuliastuti. Kepada Mbak Devi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Ella. Tadi pertanyaannya, apa yang dimaksud masyarakat dunia menganggapnya sebagai kiblat? Nah, kiblat atau dalam bahasa Arabnya arah yang dituju umat Islam. Sehingga dapat disimpulkan dalam konteks budaya ini, kiblat itu berarti masyarakat dunia lebih mengarah ke budaya Barat dan menjadikannya patokan atau panutan, sehingga mereka mengabaikan budayanya sendiri. Contohnya saja seperti yang dikatakan oleh Mbak Ratna dan Mbak Isma tadi, yaitu di mana sekarang ini banyak masyarakat yang meniru budaya Barat seperti memakai pakaian yang lebih terbuka. Di sini, mereka lebih senang memakainya. Itu karena apa? Karena mereka sudah menganggap budaya Barat sebagai panutan modern yang mungkin saja harus mereka tiru supaya terlihat modern. Dan karena hal inilah budaya-budaya yang ada sekarang mulai luntur. Begitu Mbak Ella, apakah bisa diterima? Iya, terima kasih. Saya terima. Baik, terima kasih Mbak Ella dan juga Mbak Devi. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Kepada penanya yang selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, saya Induk Taviana. Saya ingin menanyakan dari penyebab berkurangnya etika Jawa, itu ada beberapa hal yang menyebabkan remaja itu tidak lagi memperhatikan etika sopan santun. Nah, pertanyaannya, penyebab, apakah yang paling spesifik atau paling mudah mempengaruhi remaja saat ini? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Indi atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Indi mengenai penyebab akan dijawab oleh pemateri kami, yaitu Mbak Ratna Dwi Damayanti. Kepada Mbak Ratna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, tadi pertanyaannya adalah apakah yang paling mempengaruhi remaja saat ini, yaitu menurut saya untuk saat ini hal yang paling mempengaruhi sifat remaja yang tidak lagi mengutamakan etika, yaitu karena faktor perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini memberikan dampak positif dan negatif. Apalagi anak zaman sekarang sulit menyaring hal positif dan negatif yang masuk dalam dirinya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang harus mereka hindari. Salah satu dampak negatifnya yaitu dari perkembangan teknologi adalah menurunnya nilai etika pada anak. Dapat kita lihat anak muda saat ini ketika diajak bicara oleh orang lain, mereka cenderung fokus pada handphone yang mereka punya atau mereka lebih fokus pada dunianya sendiri. Sehingga mereka tidak memperhatikan apa yang lawan bicaranya katakan. Dan hal ini menyebabkan hilangnya nilai sopan santun pada anak tersebut. Jadi, menurut saya, faktor yang paling mempengaruhi untuk saat ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin meningkat tanpa diiringi adanya batasan-batasan dari remaja tersebut. Jadi, begitu Mbak Indi, apakah bisa diterima? Baik, Mbak Ratna, jawabannya saya terima. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indi dan juga Mbak Ratna. Kami lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya, yaitu penanya yang terakhir. Bagi penanya yang terakhir, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, saya Dila Eka Putri dari kelas B ingin bertanya kepada kelompok kelas A. Nah, di slide terakhir itu tentang lunturnya etika, ada yang menjelaskan bahwa orang tua merupakan salah satu penyebabnya di lingkungan keluarga. Padahal orang tua merupakan tempat utama anak untuk memperoleh pengetahuan tentang menanamkan etika dan sopan santun ketika berada di lingkungan orang lain. Jadi di sisi manakah orang tua sebagai penyebab lunturnya etika? Terima kasih. Bisa dipahami, Mbak? Terima kasih Mbak Dela atas pertanyaannya. Pertanyaan Mbak Dela akan saya jawab. Pertanyaannya dari sisi manakah orang tua sebagai penyebab lunturnya etika Jawa? Jadi begini, pendidikan etika atau pendidikan karakter itu pertama kali diajarkan oleh orang tua di lingkungan keluarga. Oleh sebab itu, jika orang tua mengajarkan etika yang kurang anak-anaknya, tentu hal itu juga penyebab bagi lunturnya etika Jawa di kalangan remaja. Contohnya saja, pada hal unggah-ungguh bahasa Jawa. Pada zaman sekarang, sudah jarang orang tua yang unggah-ungguh bahasa Jawa kepada anaknya. Bahkan, sudah banyak orang tua pada zaman sekarang yang lebih senang mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak. Sehingga, hal tersebut juga menjadi penyebab lunturnya, karena si anak tersebut yang telah diajarkan itu akan menerapkan sesuai ajaran orang tuanya, mengajarkan bahasa Indonesia ataupun mengajarkan unggah-ungguh bahasa Jawa. Tentu anaknya juga akan menerapkan hal tersebut. Begitu Mbak Dela, apakah bisa diterima? Bagaimana Mbak Dela? Ya, terima kasih Mbak Sita atas jawabannya, bisa diterima. Terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Forum diskusi kali ini kami akan akhiri. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya dari para audiens. Dan juga terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan beberapa materi. Kami dari kelompok 2
izin undur diri apabila ada kesalahan ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Kami memohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Forum diskusi kali ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.